Hai teman-teman, kembali lagi di video sharing belajarku. Kali ini kita akan lanjut ke skill 8 menggunakan adverb connectors yang lain. Jadi kalau di skill 6 kita fokus dengan coordinate connectors. Jadi konektor yang dipakai untuk menggabungkan dua klausa menggunakan and, or, but, yet, so, atau ada juga yang pakai fan voice. Lalu di skill 7 menggunakan connectors juga untuk menghubungkan dua klausa. Yang dipakai adalah adverb time and cause connectors. Nah sekarang di skill 8 kita akan menggunakan adverb connectors yang lain dengan benar. Oke, mari kita belajar bersama skill 8. Adverb clauses can express the ideas of time and cause as you saw in skill 7. Jadi seperti yang sudah kita bahas bareng di skill 7, itu fokus dengan time and cause. Adverb clauses can also express the number of other ideas. Nah, di sini ada beberapa contoh lainnya selain time and cause. Adverb clauses juga ada yang menunjukkan contrast, ada yang tentang condition, adverb manner, and place. Jadi, other adverb connectors di sini ada 4 kira-kira yang akan kita bahas bareng. Contrast, condition, manner, and place. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structure as the time and cause clauses in skill 7. Jadi karena ini adverb clause sama yang seperti di skill 7, maka strukturnya tidak jauh berbeda dengan skill yang ke-7. Jadi ada dua pola. Yang pertama, kalau kita pakai konektornya di tengah, seperti kalimat biasa, klausa pertama, konektor klausa kedua. Kalau kita pakai konektornya di depan, maka biasanya akan dipisahkan oleh koma antar klausanya. Jadi seperti di contoh ini, I will leave at 7 if I am ready. Although I was late, I managed to catch the train. Jadi kalau konektor di tengah, dia tidak menggunakan koma, tapi kalau di depan, kita harus pakai koma. In each of these examples, there are two clauses that are correctly joined with adverb connectors. In the first sentence, jadi di kalimat yang pertama, the adverb condition connector, if, comes in the middle. Jadi dia ada di tengah. In the second sentence, the adverb contrast, jadi menggunakan adverb contrast, berlawanan ya, although meskipun. Menggunakan although, di mana dia ada di awal kalimat, beginning of a sentence, dan harus pakai koma, is used in the middle of a sentence. Nah, jadi sama seperti di skill 7 ya, teman-teman. Ketika ada konektor di tengah, nggak perlu pakai koma, tapi kalau konektornya di depan, maka dia butuh koma. Nah, sekarang kita lihat contohnya. You will get a good grade on the exam provided. Bla 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 gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman. Biasanya kalau kita baca soal atau baca kalimat, usahakan untuk mengidentifikasi subjek dan kata kerja dulu kan. Nah, di sini ada subjek you will get kata kerja. Lalu di sini ada connectors. Nah, di sini adalah adverb conditions atau berkaitan dengan kondisi sama seperti if ya. Nah, berarti kalau ada connectors-nya, maka ada dua klausa yang digabungkan, ya kan? Nah, berarti klausa yang lain kita butuh apa? Tentu butuh subjek dan juga kata kerja. Karena klausa minimal ada subjek dan kata kerjanya. That's why kita pakai answer D. In this example, you should quickly notice the adverb condition connector provided. Jadi provided itu adalah konektor yang berkaitan dengan kondisi. Seperti if, nanti ada lagi yang lain bisa pakai unless misalnya. This connector comes in the middle of a sentence because it is a connector, it must be followed by a subject and verb. Jadi, karena dia konektor dan setelah konektor tidak ada apa-apa, maka karena dia menghubungkan dua klausa sehingga kita butuh subjek dan kata kerja lagi. The best answer is D. Karena yang lainnya tidak tepat. Misalnya kalau yang A, studying. Misalnya kalau studying kita anggap dia sebagai kata kerja, ya salah. Karena
studying, kata kerja nggak bisa berdiri sendiri kan. Butuh bantuan pakai be misalnya. Kalaupun dia kata benda, jadi subjek tetap juga nggak ada kata kerjanya, dan begitu juga opsi yang lain. Nah, sekarang di sini teman-teman diberikan beberapa contoh. The following chart lists adverb contrast, condition, manner, and place, connectors, and sentence patterns used with them. Di sini ada 4 adverb connectors yang lain ya, beserta dengan contoh konektornya ada apa saja. Di condition ada if, in case, provided, seperti di contoh sebelumnya. Providing, unless, whether, di contrast ada although, even though, dan seterusnya. Manner ada as, in that, place ada where sama wherever. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak ya, yang di skill 7 ada apa aja? Ternyata adverb connectors itu banyak, iya banyak sekali teman-teman. Tapi tidak usah khawatir, selama kita mengikuti rules atau strukturnya, kira-kira begitu ya. As long as we follow the structure, kalau kita ikuti strukturnya ya sebetulnya itu mudah. Di sini ada 2 contoh. Bob went to school even though he felt sick. Jadi kalau adverb connectornya di tengah, nggak perlu koma. Kalau dia di depan, baru kita pakai koma. Bob felt sick, he went to school. Nah, di sini ada catatan. A comma is often used in the middle of a sentence with a contrast connector. Nah, khusus untuk contrast connector, biasanya ada juga yang menggunakan koma. Tapi pada umumnya, teman-teman, itu tanpa koma ya. The Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later. Pada umumnya sih nggak pakai koma. Yang jelas, kalau konektornya ada di depan, jelas harus pakai koma. Nah, sekarang kita akan coba latihan soalnya. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once and the verbs twice. Circle the connectors, then indicate if the sentences are correct or incorrect as usual ya. Jadi ada 2 contoh seperti biasa. It is impossible to enter that program if you lack experience as a teacher. Jadi sudah ada subjek, it is impossible, ada connectors-nya, aku tulis C ya, connectors, subject, you, lack, ada kata kerjanya, jadi sudah memenuhi, ada 2 klausa, ada konektor, aman. Makanya nomor 1 benar. Nomor 2, the commandant left strict orders about the passes. Nomor 2, itu kekurangannya apa? Teman-teman, nggak ada konektornya ya, jadi connectors-nya itu nggak ada. Hanya ada koma. Seharusnya kalau ada koma di tengah, mestinya di depan ada konektornya, tapi di sini nggak ada. Cuma ada subjek kata kerja, tapi konektornya nggak ada, penghubungnya tidak ada, jadi salah. Sekarang kita akan coba di nomor 3. No one is admitted. Seperti biasa ya, kita mencoba untuk mencari subjek dan kata kerja. No one is admitted to the academy unless ada connectors, he or she, the education. Nah, di sini kira-kira apa yang hilang teman-teman? Pasti teman-teman sudah bisa notice ya. Di sini tuh nggak ada kata kerjanya. Ada sih subjeknya, tapi nggak ada kata kerja. That's why number 3 is incorrect. Number 4, while. Sudah ketemu connectors di depan? Most students subject turned the assignment in on time. Ada koma. Oke, a few subject asked. Oke, berarti aman ya. Ada connectors. Kalau di depan berarti ada koma di tengah. Subjek kata kerja, subjek kata kerja. So number 4 is correct. I will take. I subject will take verb. You wherever need to go to complete the registration procedures. Wherever connectors. Need-nya kata kerja ada, tapi subjeknya kemana? Nah, jadi kurang subjek nih nomor 5. Salah ya. I subject will wait here in the airport with you. Whether connectors, the plane subject leaves. Oke, ini sudah aman. Ada subjek kata kerja, ada connectors juga, jadi dia benar. 7. Providing connectors. The envelope subject is postmarked. Verb, comma, okay. Your application subject. Nah, sayangnya di sini kurang kata kerja ya, teman-teman. Mungkin seharusnya your application
is still acceptable. Mungkin kurang is. Jadi dia salah karena nggak ada kata kerja. Konektor di depan dan ada koma di tengah sudah benar. Tapi sayangnya di clause yang kedua itu nggak ada kata kerja. Number 8. As connectors, the nurse subject already explained verb all visitor must leave. Oke, jadi di sini kekurangannya kurang apa teman-teman? Pasti bisa notice ya, di sini kurang koma. Jadi komanya nggak ada, harusnya pakai koma. Kenapa? Karena connectors-nya ada di depan. All visitors subject must leave verb. Sayangnya nggak ada koma. Oke. Jadi dia salah. Number 9. This exam subject will be more difficult than usual in that connectors its subject covers. Oke, berarti sudah ada subjek kata kerja konektor di tengah, jadi nggak perlu pakai koma, maka dia sudah benar. Though konektornya snow subject had been falling all day long, comma. Everyone subject go to. Oke, jadi sudah aman ya. Konektor di depan berarti butuh koma di tengah. Ada subjek kata kerja dan ada subjek kata kerja di klausa yang lain. Berarti dia sudah benar. Ternyata menggunakan other adverb connectors atau konektor kata keterangan yang lain itu mudah ya. Jadi kalau dia ada dua klausa dan dia menggunakan konektor yang berkaitan dengan adverb ya, teman-teman, adverb clause atau klausa keterangan, maka kalau kita pakai konektornya di tengah, kita tidak membutuhkan koma. Tapi kalau kita pakai konektornya di depan, kita butuh dengan komanya. Nah, jadi skill 8 ini sebenarnya melanjutkan dari skill yang ke-7. Jadi kalau 7 fokus di adverb time and cause, di skill 8 kita diberikan beberapa contoh adverb connectors yang lain yang juga dipakai biasanya dalam TOEFL test. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah bisa membayangkan bagaimana kita menggunakan adverb connectors kalau di tengah tidak butuh koma, tapi kalau di depan teman-teman butuh koma di tengah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami skill 8. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya atau kalian mau sharing sesuatu juga boleh. Silakan tulis di kolom komentar as usual. Thanks for watching. Don't forget to support me as always. And don't forget to subscribe. Bye. Thank you.